Jadi kalau menurut saya pribadi, setiap khodam itu memang dia itu mau melakukan yang kita perintahkan. Tapi tidak semua perintah kita itu akan dia lakukan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Seperti biasa ya, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dunia ilmu kegoiban, dan dunia ilmu hikmah. Baiklah, yang akan saya bahas kali ini masih tentang khodam, ya, khodam macan putih ya, khodam macan putih. Tapi bisa diuniversalkan. Jadi untuk semua khodam juga bisa. Tapi mungkin akan lebih saya khususkan untuk khodam macan putih. Jadi apakah khodam itu akan selalu menuruti perintah kita gitu ya? Ada yang bertanya seperti itu. Tapi betul juga sih, mungkin itu karena pembahasan kali ini ya salah satu pertanyaan yang memang sangat unik juga untuk kita bahas. Jadi kan kalau kita berbicara tentang khodam, tentu kita akan menemukan di mana kita akan bisa untuk memerintahkan si khodam tersebut gitu kan. Kalau kita punya khodam dan tidak bisa diperintah, itu namanya khodamnya belum selaras gitu. Khodam sudah mendampingi kita, tapi kita tidak melakukan hal apapun, itu namanya khodamnya belum selaras gitu kan. Jadi dia hanya sekedar mengikuti kita atau menempel gitu ya. Jadi nggak ada efek negatif, nggak ada efek positif gitu kan. Dia cuma nempel gitu kan. Lalu apa sih kalau apakah kita cuma sekedar tumpangan gitu kan? Ya kalau kita hanya sekedar tumpangan ya istilahnya dia itu harus membayarlah kepada kita gitu kan. Dia itu harus memberikan sesuatu kepada kita. Ibaratnya ada orang yang numpang di rumah kita gitu, otomatis dia harus membayar sewa setiap bulan gitu kan. Sama halnya dengan khodam, dia itu mengikuti kita, ingin mengabdi kepada kita, tapi dia tidak melakukan hal positif buat kita, ya nggak ada manfaatnya buat kitanya kan gitu. Ada baiknya apabila dia juga mengikuti kita dan mengikuti apa yang kita suruh gitu kan. Itulah ibaratnya seperti itu sih. Itu hanya sekedar gambaran aja lah kayak gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaannya ya tadi itu ya, apakah khodam itu akan selalu menuruti permintaan kita gitu. Nah, kalaupun kita misalnya orangnya itu sudah sangat paham tentang khodam ya, tentu kita akan memerintahkan si khodam tersebut, baik itu untuk melakukan suatu hal yang misalnya kita inginkan gitu kan. Seperti contoh, ada orang yang ingin kita tundukkan gitu ya. Ada orang yang ingin kita tundukkan jarak jauh dengan alasan orang tersebut itu susah untuk diatur gitu ya. Misalnya orang tersebut itu adalah anak buah kita sendiri, atau bos kita gitu ya, atau bos kita itu mau menundukkan dia supaya dia itu menuruti semua permintaan kita. Tapi apa daya, kita tidak punya ilmu apapun gitu kan. Tapi kita memiliki khodam dan kita memiliki kunci untuk memerintahkan khodam tersebut. Itu yang paling penting. Kita memiliki kunci atau cara untuk memerintahkan khodam tersebut. Nah, setelah kita perintahkan si khodam itu dan kemudian dia bekerja, dan ternyata beberapa hari kemudian doa kita dikabulkan, diijabah gitu ya. Orang tersebut itu tunduk kepada kita. Orang tersebut itu bos kita atau anak buah kita itu mau menuruti perkataan kita gitu kan, yang biasanya mustahil orang tersebut itu mau melakukannya gitu. Misalnya kalau bos kita nih, kita suruh supaya dinaikkan gajinya, yang biasanya mustahil ini malah dituruti gitu kan. Nah itu contohnya seperti itu.
yang ternyata dia itu ternyata terpengaruh gitu. Selang beberapa hari ternyata dia terpengaruh, dan otomatis kita sebagai orang yang melakukan percobaan itu ya, yang melakukan memerintahkan si kodam tersebut itu, kita merasa bangga dan kita pasti akan melakukan cara tersebut lagi gitu kan, dengan masalah yang berbeda pasti. Kita akan sering memerintahkan kodam, kita akan sering mencobanya, dan kita akan sering mempraktekkan untuk segala hal gitu kan, seperti untuk menuduhkan orang, terus kemudian orang yang benci kepada kita disuruh untuk sayang kepada kita, berbalik gitu kan, orang yang macam-macam kepada kita dibikin apes gitu kan, dengan cara memerintahkan kodam. Pasti kita akan semakin ketagihan lah gitu, karena melihat betapa hebatnya si kodam tersebut. Dia ini mau memerintahkan apa yang saya mau melakukan apa yang saya perintahkan gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, setiap kodam itu memang dia itu mau melakukan yang kita perintahkan, tapi tidak semua perintah kita itu akan dia lakukan gitu kan, tidak semuanya gitu kan. Kadang si kodam tersebut itu juga ada bosannya gitu. Misalnya nih, dari beberapa pengalaman beberapa sedulur saya juga yang pernah melakukan suatu hal, memang sih untuk kodam macan putih atau kodam yang istilahnya memiliki sifat ganas ya, keganasannya gitu kan, macan putih, macan kumbang, macan loreng, kera ya, Hanoman gitu. Biasanya itu dia awalnya itu mau melakukan semua perintah kita. Itu baik itu perintah yang bagus, yang positif gitu ya, ataupun perintah yang negatif, yang buruk. Dia itu akan melakukan semua perintah tersebut gitu kan, tanpa meminta apapun, tanpa ya paling tidak adalah misalnya media yang perlu kita sediakan, misalnya contohnya buhur, dupa, hio, ataupun misalnya media tradisional, misalnya kopi hitam, kopi pahit, dan beraneka ragam lah gitu ya. Tapi lama-kelamaan apabila kita sering memerintahkannya untuk hal kejahatan gitu ya, pasti nanti ada di mana satu titik si kodam tersebut itu akan merasa bosan gitu ya. Jadi merasa bosan, merasa dirinya itu merasa jenuh gitu ya. Dia tuh akan merasakan di mana dia itu selalu diperintah untuk kejahatan. Nah dia itu nanti akan merasa bosan. Nah lalu apa efeknya untuk kita gitu kan? Nanti pasti selalu ada efek negatif buat kita kalau kita sering memerintahkannya untuk kejahatan gitu ya. Untuk kejahatan. Misalnya orang yang nggak salah apa-apa kita bikin sial, kita bikin apes kita dengan cara memerintahkan kodam. Pasti ada efek negatif buat kita. Yang pertama, efek dari kodam tersebut juga ada nanti. Bukan efek dari alam ya, belum sampai ke situ. Dari kodamnya juga nanti akan berefek negatif buat kita, gitu kan? Apa efek dari, kita jelaskan efek dari alam ya. Mungkin misalnya kita itu juga nanti akan merasakan sial juga. Terus bisa jadi misalnya saat kita pernah memerintahkan orang yang mau kerja, tiba-tiba kita bikin supaya nggak diterima pekerjaannya. Nanti kita akan merasakan hal yang serupa. Nah itu efek dari alam ya. Kalau dari kodam, kita itu akan merasakan efek dari kodam. Kodam itu akan meminta imbalan. Tiba-tiba secara mendadak, secara spontanitas gitu ya, kodam itu akan meminta imbalan pada kita. Kalau bahasa kasarnya sih meminta tumbal gitu. Lalu apa tumbalnya? Bisa tumbalnya diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Bisa juga tumbalnya menyediakan sesuatu yang sangat susah untuk kita dapatkan. Gitu kan. Misalnya nih, seperti ini contoh aja ya. Kita disuruh mencari ayam yang kakinya satu misalnya. Kita disuruh menyiapkan kambing yang kakinya ada 3 misalnya gitu. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi sesuatu hal yang memang sangat sulit kita untuk dapatkan. Itu tumbalnya gitu. Kalau misalnya kita nggak menyediakan sarana atau tumbal tersebut, kita akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bermimpi buruk. Kita punya kodam macan putih, kita melanggar melanggar istilahnya ya, kalau sedulur menonton video saya sebelumnya itu terkena dam. Jadi terkena dam itu terkena kutukan oleh kodam kita atau ilmu kita sendiri. Nah itu bahaya nanti gitu kan. Itu bisa membuat
kita menjadi terbalik menjadi sial gitu. Begitu. Jadi saran dari saya sebaiknya kita boleh memerintahkan khodam, tapi jangan sampai kita perintah hal yang negatif tapi diulang-ulang terus gitu kan. Dan lebih bagus lagi apabila kita perintahkannya juga dengan jangan sesering mungkin lah gitu ya. Jangan sesering mungkin gitu. Karena si khodam tersebut juga membutuhkan kekuatan yang besar untuk mengerjakan hajat kita gitu. Untuk mengerjakan keinginan kita gitu kan. Nafsu kita lah gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang manfaat khodam, tentu kita akan menemukan di mana kita akan menemukan nafsu di situ. Ya seperti contohnya tadi, kita tiba-tiba memerintahkan supaya orang nggak diterima saat bekerja, kita bikin sial, kita bikin apes orang lain dengan cara memerintahkan khodam. Itu kan hanya sekedar nafsu belaka lah gitu ya, hanya sekedar iseng-iseng, nggak ada manfaatnya. Ya jadi sebaiknya kalau menurut saya pribadi ya gunakan untuk manfaat, sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif begitu ya. Jadi supaya apabila kita menanam hal yang positif, maka kita akan memanen sesuatu yang positif juga buat kita. Misalnya nih, kita saat ada di rumah makan, kita perintah khodam tersebut, wahai khodamku, misalnya ini contoh ya gitu, wahai khodamku, kamu kasih energi tempat ini, energi positif supaya orang-orang itu pada tertarik ke sini. Selang beberapa saat ramai tempat tersebut gitu kan. Jadi kita itu secara diam-diam melariskan tempat usaha orang tersebut yang sedang berjualan itu secara diam-diam dengan bantuan khodam kita gitu. Itu seperti contoh ya, sedikit contoh gitu. Misalnya kita lagi ada di rumah sakit atau di mana, terus ada orang yang sedang sakit parah gitu kan. Kita perintah khodamnya untuk coba kamu kasih energi penyembuhan gitu kan. Doakan dia gitu. Kita sama-sama berdoa kepada Gusti Allah supaya orang tersebut itu disembuhkan penyakitnya gitu. Misalnya orangnya koma gitu kan, kita perintah khodam kita supaya sukmanya itu kalau ditawan di alam gaib supaya diambil lagi dan sadar lagi. Ya intinya sih sesuatu hal yang positif lah gitu kan, buat orang lain juga bermanfaat, buat kitanya juga. Nah, insya Allah ya istilahnya ya buat bekal pahala juga lah buat kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita gunakan khodam itu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, yang nggak ada fadilahnya sama sekali lah. Nah itu mungkin sedikit penjelasan ya tentang khodam. Tadi itu awalnya kan kita bahas tentang apakah khodam akan selalu melakukan perintah kita. Tapi di sini saya tadi jelaskan efek sampingnya juga ya. Efek sampingnya apa, efek positifnya apa gitu. Nah mungkin cukup sekian dulu untuk konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya paling tidak ya. Jadi ada sedikit pencerahan lah itu tentang khodam, kemanfaatannya lah gitu ya. Jadi efek positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, dan kalau kita sering merintahinnya bagaimana hasilnya nanti. Jadi ada gambaran lah sedikit besarnya gitu untuk sedulur semua gitu. Dan saya yang masih belajar ini. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.